Halo semua, selamat datang di kuliah MS 3121 Mekanika Fluida. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Nah, pada kuliah ini, yaitu modul 1, ini kita akan membahas terkait overview kuliah Mekanika Fluida. Nah, pada segmen 1 ini, saya akan membahas terkait dengan pengantar Mekanika Fluida. Kuliah Mekanika Fluida dengan kode MS3121 ini memiliki 4 bab utama ya. Jadi yang pertama itu adalah aliran potensial. Aliran potensial ini melanjutkan materi pada kuliah yang sebelumnya yaitu Mekanika Fluida Dasar. Kemudian ada materi bab lapisan batas. Kemudian yang ketiga adalah aliran kompresibel. Dan yang keempat itu adalah mesin-mesin turbo. Nah, jadi kuliah Mekanika Fluida ini adalah kuliah lanjutan ya dari kuliah sebelumnya yaitu Mekanika Fluida Dasar dengan kode MS2220. Jadi pada kuliah Mekanika Fluida Dasar ini dia memiliki 9 topik utama dan sedangkan pada kuliah Mekanika Fluida ini dia memiliki 4 bab ya. Nah, kemudian semua materi bab yang ada pada kedua kuliah ini berasal dari ketiga buku referensi ini. Jadi yang pertama itu adalah buku Fox edisi ke-8, kemudian ada buku ini, buku Mekanika Fluida dari Munson, dan yang ketiga itu adalah buku Mekanika Fluida edisi ke-7 dari White ya. Nah, jadi sebelum Anda mengambil kuliah Mekanika Fluida ini, dipastikan bahwa persyaratan kuliah ini harus sudah pernah mengambil kuliah Mekanika Fluida Dasar. Karena jika Anda langsung mengambil kuliah Mekanika Fluida ini tanpa sebelumnya mengambil kuliah Mekanika Fluida Dasar, maka Anda akan kesulitan dalam memahami isi dari materi kuliah Mekanika Fluida ini. Terkait dengan buku referensi dari kuliah Mekanika Fluida ini sama dengan yang digunakan pada kuliah Mekanika Fluida Dasar ya. Jadi 3 buku yaitu yang pertama adalah buku Munson, Mekanika Fluida, yaitu edisi ke-8 ya. Jadi jika kamu punya edisi ke-6 dan edisi ke-7 itu juga tidak apa-apa karena mirip-mirip, hanya saja pada subbab ini ya, pada bab 11 yaitu aliran kompresibel, di situ ada perbedaan sedikit terkait dengan pengaturan subbab-subbabnya ya. Nah, kemudian untuk buku kedua kita menggunakan buku Fox edisi ke-8, Introduction to Fluid Mechanics. Nah, jadi terutama materi yang diambil dari buku Fox ini terkait dengan ini ya, apa shockwave, terutama oblique shockwave dan juga expansion waves yang ada pada bab compressible flow, karena pada buku Munson ini di sini tidak dijelaskan secara detail, tetapi pada buku Fox maupun White terkait dengan materi oblique shock dan juga expansion waves itu dijelaskan dengan baik ya. Nah, sebenarnya buku ketiga ini sedikit jarang dipakai ya, tapi secara umum ketiga buku ini memiliki topik-topik yang persis sama ya, karena ketiganya ini memiliki topik yaitu mekanika fluida ya, hanya saja pembagian babnya itu sedikit berbeda. Nah, pada slide ini saya akan mencoba memberikan suatu gambaran dari apa sajakah yang akan kita pelajari pada kuliah mekanika fluida ini. Jadi yang pertama itu adalah aliran ini ya, aliran potensial. Nah, jadi ini terkait dengan bab 6 yaitu analisis diferensial aliran fluida pada kuliah mekanika fluida dasar. Nah, karena pada kuliah mekanika fluida dasar di situ tidak dijelaskan terkait dengan aliran potensial, maka ini akan menjadi materi dari kuliah mekanika fluida ya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari lanjutan terkait dengan analisis ini ya, analisis diferensial, tapi dalam topik khusus yaitu aliran potensial. Nah, terutama nanti kita akan mempelajari tentang ini adalah aliran vortex ya. Nanti ada aliran vortex, doublet, kemudian source and sink, dan lain-lain. Nah, itu tentunya kita akan bertemu lagi dengan matematika, terutama persamaan diferensial ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan mempelajari lapisan batas. Nah, jadi ini gambar ini sudah ada pada kuliah mekanika fluida dasar, hanya saja tidak mendetail ya. Nah, tetapi pada kuliah ini mekanika fluida kita akan mempelajari bagaimana mencari suatu ini ya, tegangan geser dan juga tekanan yang terjadi pada suatu airfoil akibat adanya ini ya, aliran viskos yang dialami oleh suatu benda di dalam tercelup suatu fluida gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan menurunkan suatu persamaan-persamaan terkait dengan boundary layer, kemudian kita integralkan menjadi persamaan momentum, dan juga kita akan mendapatkan berapa tegangan gesernya, dan itu akan menjadi lift and drag pada suatu benda ya. Nah, ini kita akan masuk pada bab kedua pada kuliah ini ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mempelajari terkait dengan aliran kompresibel. Nah, jadi ini sangat menarik ya sebenarnya, karena uh,
coba misalnya kamu lihat pada gambar ini adalah gambar pesawat ya, pesawat supersonik, dan kemudian dia memiliki bentuk-bentuk seperti ini ya. Jadi ketika dia terbang dengan sangat cepat di atas kecepatan suara, maka dia akan ini apa namanya melawan ini ya, merusak dari sound barrier itu ya. Nah, jadi dia terdapat shockwave di sini. Nah, sehingga begitu difoto dia ada seperti bentuk-bentuk seperti ini ya, segitiga. Nah, ini kita akan mempelajari ini pada aliran kompresibel ya, bab 11, yaitu terkait dengan compressible flow. Dan pada compressible flow ini kita tidak hanya mempelajari tentang oblique shockwave atau shockwave seperti ini ya. Nah, tapi kita juga akan mempelajari tentang isentropic flow, kemudian Fano flow, yaitu aliran ini ya, aliran supersonik atau dari subsonik. Itu dengan ini ya, dengan suatu gesekan tetapi adiabatik, dan juga ada aliran Rayleigh, yaitu aliran konstan area flow itunya, aliran ductnya, tetapi dia memiliki perpindahan panas tetapi frictionless. Nah, itu nanti kita akan mempelajari lagi pada ini ya, pada modul terkait dengan terkait dengan aliran kompresibel. Nah, kemudian selain ketiga aliran tadi, isentropic, Fano, Rayleigh, kita juga akan mempelajari tentang shock waves, terutama seperti ini, dan juga oblique shock waves, dan juga expansion waves ya. Nah, itu seperti apakah itu nanti kita akan mempelajari lebih detail pada bab 11-nya ya. Nah, kemudian yang terakhir itu kita akan mempelajari tentang yang namanya mesin-mesin turbo ya. Nah, jadi mesin-mesin turbo ini itu bisa dibilang bahwa dia itu memiliki putaran ya. Jadi di sini energi kinetik itu sangat diperhatikan. Nah, jadi pada mesin-mesin turbo kita akan mempelajari seperti pompa, kemudian turbin, kompresor, dan lain-lainnya ya. Nah, jadi seperti pada contoh gambar di sini, ini adalah namanya impeller ini ya. Kalau yang lihat kanan ini adalah impeller suatu pompa, dan kemudian untuk yang gambar sebelah kiri 12.8 ini adalah kita akan mempelajari tentang segitiga kecepatan dari suatu desain dan geometri dari sebuah impeller pompa. Nah, jadi dari informasi sudut-sudut sini pun kita bisa memprediksi berapakah daya yang dihasilkan, kemudian terkait dengan efisiensi dan lain-lain itu bisa kita perhitungkan ya. Dan selain kita mempelajari tentang ini, kita juga tentunya akan mempelajari tentang dasar-dasar dari ini ya, dari mesin-mesin turbo, dan juga kita akan mempelajari tentang bilangan non-dimensional yang ada untuk menganalisis mesin-mesin turbo ya. Jadi kira-kira gambaran dari apa sajakah yang akan kita pelajari dari kuliah mekanika fluida itu seperti ini. Terkait dengan ini ya, pembagian sesi dari kuliah mekanika fluida ini. Nah, jadi ini dibagi menjadi 16 sesi, yaitu dengan sesi 8 dan juga sesi 16-nya itu adalah ujian ya. Jadi sesi 8 adalah ujian tengah semester, dan sesi 16 itu adalah ujian akhir semester. Nah, kemudian dari sesi 1 hingga 7 kita di sini akan mempelajari yang pertama tentang overview kuliah mekanika fluida atau yang sedang Anda tonton saat ini. Kemudian pada sesi 2 dan 3 kita akan membahas tentang aliran potensial, yaitu dari bab 6 buku Munson ya. Nah, kemudian pada sesi 4 hingga sesi 6 itu kita akan mempelajari tentang lapisan batas. Nah, kemudian untuk sesi 7 di sini kita akan mempelajari tentang aliran kompresibel secara dasar ya, dari termodinamikanya dulu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari sesi 1 sampai 7, kita akan menjalani ujian tengah semester dan dengan konten materi yaitu modul sesi 1 sampai sesi 7 ya. Nah, kemudian dilanjutkan pada sesi 9 sampai 11 itu adalah aliran kompresibel. Kemudian dilanjutkan dengan sesi 12 hingga 15 ini adalah dengan topik mesin-mesin turbo, dan ujian akhir semester ini mencangkup materi dari sesi 9 hingga sesi 15. Terkait dengan segmentasi video pada modul 1 ini, jadi di sini dibagi menjadi 5 ya. Yang sedang Anda tonton saat ini adalah segmen 1 dari sesi 1, yaitu tentang pendahuluan mata kuliah ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan pendahuluan dari setiap bab yang ada. Jadi karena ada 4 bab, jadi pada segmen 2 kita akan mempelajari tentang pendahuluan aliran potensial. Kemudian pada segmen 3 kita akan mempelajari tentang lapisan batas terkait dengan pendahuluannya. Segmen 4 yaitu pendahuluan aliran kompresibel, dan juga segmen 5 adalah pendahuluan mesin-mesin turbo. Kira-kira cukup sekian materi dari sesi 1 segmen 1 pengantar mekanika fluida ini. Cukup sekian, sampai jumpa pada segmen berikutnya.